Saya harus umumkan hari ini dengan kasus GKI Yasmin, hukum Indonesia dikalahkan. Katanya alasannya takut. Masa pemerintah bisa diteror atau didikte? Dengan apa? Arogansi kelompok anti gereja. Terus bagaimana kami merasa aman? Kalau pemerintah saja dengan kelompok kecil ketakutan bukan main. Mosi tidak percaya atas solusi politis Pemkot Bogor terhadap kasus GKI Yasmin. Saya dianggap berpihak kepada pemerintah dengan beberapa konten yang saya buat, baik langsung maupun tidak langsung melalui beberapa channel yang mengundang saya berbicara tentang kasus GKI Yasmin dan beberapa gereja lain yang senasib dengan GKI Yasmin. Dikarenakan secara jujur saya mau katakan, rupanya saya tidak menerima informasi secara utuh dan penuh, walaupun informasi yang saya terima sebelumnya dari orang-orang yang cukup berkompeten, ya, mantan Menteri Agama, mantan Dirjen Bimas Kristen, dan beberapa tokoh aras gereja nasional, dan bahkan pemuka-pemuka agama tertentu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, ketika kemudian ada terjadi perkembangan tentang GKI Yasmin ini lagi dalam berita dan menjadi viral oleh solusi yang diberikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, saya tertarik sekali untuk menyampaikan ini sebagai ungkapan saya punya rasa bersalah karena saya berkomentar tanpa mengetahui kebenaran secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan dengan ini menyatakan dukungan saya terhadap perjuangan segelintir orang-orang percaya, saudara seimanku dari GKI Yasmin yang terus teraniaya hingga pada saat ini, ya, karena tidak mendapatkan hak mereka, bahkan terkesan mereka dipermainkan, dan juga ada banyak hal lain yang membuat hati ini miris melihat mereka, seperti gerombolan teroris mereka diperlakukan oleh aparat negara. Mosi tidak percaya atas solusi politis Pemkot Bogor. Yang pertama, solusi Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya, adalah solusi yang melanggar hukum. Sekali lagi, solusi Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, adalah solusi yang melanggar hukum Indonesia. Relokasi kesekian kali yang dianggap menjadi solusi dengan relokasi yang termutakhir saat ini, kembali saya katakan, adalah solusi yang melanggar hukum. Yang kedua alasannya, upacara palsu yang mengkhianati masyarakat Kristen Kota Bogor, dalam hal ini jemaat GKI Yasmin. Upacara peresmian GKI Yasmin, tanda kutip, palsu atau bohong-bohongan atau sandiwara yang pernah dilakukan oleh Pemkot Bogor, pokoknya wali kota sebelum Pak Bima ini, itu upacara palsu, bohong-bohongan, sandiwara yang saya anggap, karena akhirnya dibantah juga.
Yang ketiga, aturan dan peraturan manipulatif Pemda Bogor, Pemkot Bogor khususnya, tentang IMB. Sekali lagi, yang ketiga, manipulasi aturan dan peraturan Pemda tentang IMB yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor. Yang keempat, berupa pertanyaan. Kalau memang mau dipaksakan solusi yang diberikan oleh Bapak Bima Arya saat ini, pertanyaan yang muncul, jaminan apa yang bisa diberi oleh jemaat GKI Yasmin, Pak Wali Kota? Sedangkan IMB saja belum ada, baru akan dibuat, rencananya akan dibuatkan. Tanahnya juga labil dan belum tentu seluruh pembiayaan ditanggung. Ya. Dan berikutnya, jaminan itu bisa nggak mengalahkan kelompok penteror pendirian gereja di Bogor? Kenapa saya tidak percaya atas solusi politis? Bagi saya ini solusi politis yang diberikan oleh Pemkot Bogor, Bapak Wali Kota Bima Arya, terhadap kasus GKI Yasmin. Yang pertama, solusi yang Anda berikan, Pak Wali Kota, itu melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Relokasi yang kesekian kalinya ini tidak ada jaminan sama sekali. Ya. Siapa Anda yang memberikan jaminan terhadap relokasi yang sekarang Anda lakukan, Bapak Bima Arya? Lagi pula, solusi yang Anda berikan ini, Pak Wali Kota, melanggar hukum. Pelanggaran hukum Indonesia. Karena jemaat GKI Yasmin itu telah menempuh jalur hukum dan memenangkan 4 tahap pertarungan hukum sampai ke tingkat Mahkamah Agung, Pak Wali Kota. Dan keputusannya sudah inkrah. Artinya keputusan ini telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh aparatur negara. Kalau kita mau bicara di daerah itu ada 3 pilar. Pemerintah daerah, TNI dan Polri, itu 3 pilar. Wajib melakukan keputusan hukum Mahkamah Agung. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Anda tidak punya nyali dan tidak punya kemampuan. Mohon maaf, ini kritik sekaligus kepada pemerintahan dan TNI dan Polri yang saya hormati dan banggakan untuk menjaga dan mengawal Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama mereka yang lemah. Tapi apa yang terjadi, yang kami dapatkan amat sangat bertolak belakang dari harapan masyarakat Indonesia yang lemah tak berdaya. Apa yang saya maksud melanggar hukum? Pertama, ketentuan hukum MA. Ya, semua orang sudah tahu, buka berita di mana-mana. Sudah banyak bahasan tentang itu. Tapi saya mau tunjukkan di sini bahwa Pak Wali Kota, Anda sedang memberikan contoh buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia dengan membuat solusi yang melanggar hukum Indonesia. Ya, bayangkan di level Mahkamah Agung punya keputusan yang sudah inkrah, mengikat. Anda lawan. Luar biasa Anda Wali Kota. Ya. Saya nggak mengerti sistem hukum Indonesia. Tolong Pak Menteri Yasona Lawli bersuara, Pak, berbicara. Konstruksi hukum Indonesia sedang dihancurkan oleh seorang pejabat wali kota, ya, yang bernama Arya Bima. Bahkan wali kota sebelum Arya Bima, Pak Diani. Ya, ini hal yang amat sangat buruk. Presiden buruk dalam penegakan hukum
di Indonesia. Sangat buruk. Lagi pula, yang kedua, pelanggaran hukum secara internal dalam Sinode Gereja Kristen Indonesia GKI Jawa Barat. Bagi saya, GKI Jawa Barat, Sinode GKI Jawa Barat, Anda melakukan blunder dengan mengikuti dan menerima bersepakat atas solusi yang diberikan oleh Wali Kota Bogor, Arya Bima. Anda mengkhianati ketetapan sidang raya atau sidang Sinode AM GKI Jawa Barat yang salah satu butirnya mendukung penuh penerapan keputusan Mahkamah Agung terhadap GKI Yasmin dan akan terus mengawal, akan terus mendukung GKI Yasmin dan tidak akan pernah mencabut pernyataan dukungan sampai GKI Yasmin mendapatkan haknya sebagai umat yang layak beribadah di negaranya sendiri. Kira-kira seperti itu yang saya bisa berikan, saudara-saudara yang kekasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini dua hal contoh yang menjadi pelanggaran hukum terhadap solusi yang diberikan oleh Wali Kota Bogor, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Jadi, bagi saya ini tidak bisa ditolerir. Ya. Karena apa? Solusi yang diberikan tidak boleh melanggar hukum. Lalu kemudian mengatakan ini solusi terbaik dengan alasan klasik yang diberikan demi menjaga keamanan semua pihak. Ini win-win solution supaya tidak terjadi semacam bentrokan horizontal antara masyarakat. Itu pernyataan manipulatif yang sebenarnya mengada-ada bagi saya pribadi loh Pak. Kenapa? Karena kalau pemerintah dengan TNI Polri yang membackup punya goodwill, kemauan baik, dan punya kemauan politik yang baik, tidak ada yang gak bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kekuatan TNI dan Polri yang solid. Gak bisa. Gak ada yang bisa melawan. Ya, sekelas HTI bubar, FPI bubar. Itu karena kemauan pemerintah, ya, dengan dukungan solid TNI dan Polri. Sekelompok kecil yang menteror 15 tahun pendirian GKI Yasmin di Bogor, masa nggak bisa diselesaikan? Asal pemerintah mau sebenarnya. Nggak ada yang nggak bisa bagi pemerintah Indonesia. Nggak mungkin nggak bisa kalau mau diterapkan, mau dilakukan. Jadi kalau bikin solusi Pak Wali Kota, jangan melanggar hukum. Ketetapan hukum yang sudah bersifat inkrah, ya, mengikat hukum itu untuk dilaksanakan oleh aparatur negara. Dalam hal ini pemerintah Kota Bogor dan TNI dan Polri. Kalau Anda melawan ini, Anda melawan hukum, Bapak-bapak. Dan Sinode GKI juga dengar baik ini. Anda harus buat Sinode AM khusus atau Sinode AM luar biasa untuk mencabut atau menganulir salah satu klausul yang diputuskan di tingkat sidang raya atau sidang Sinode AM GKI Jawa Barat. Karena keputusan sidang Sinode AM dalam aturan anggaran dasar gereja itu tidak bisa dibatalkan oleh institusi yang lebih rendah di bawahnya. Yang bisa membatalkan keputusan-keputusan sidang Sinode AM GKI Jawa Barat adalah sidang Sinode AM juga, atau sidang Sinode AM luar biasa, atau sidang Sinode AM istimewa. Itu yang bisa menganulir ketetapan sinodal yang sudah diputuskan dalam sidang tertinggi di GKI Jawa Barat. Saya tidak bermaksud mencampuri Sinode GKI, tetapi
saya terpanggil sekarang untuk ikut menyuarakan kebenaran dan ikut mendorong teman-teman supaya jangan melemah, tetap berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Walaupun GKI induk dan bahkan GKI sinode, ya, Majelis Sinode GKI mengkhianati GKI Yasmin itu sendiri. Ini ibaratnya seorang ibu yang melahirkan anak, lalu anaknya dibuang. Bahkan anaknya dimatiin, dibuang di tempat sampah. Ya, ibu apa ini? Kalau mau dikatakan ini ibu jahat ini. Dia melahirkan anaknya, GKI induk Pengadilan 35 melahirkan GKI Yasmin. Lalu kemudian ditelantarkan, dibuang, bahkan dibunuh sekarang. Dengan acara apa? Menghapuskan atau membatalkan kepengurusan GKI Yasmin yang selama ini solid memperjuangkan selama 15 tahun hak mereka sebagai jemaat lokal. Jadi ini yang saya maksud pelanggaran hukum. Bagian pertama itu. Saya nggak usah panjang lebar soal Pemkot. Ya, Bima Arya, Anda melanggar hukum dengan tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah sifatnya. Mestinya kalau Anda mau buat keputusan untuk solusi ini dan tidak melanggar hukum, Anda pergi ke Mahkamah Agung dan kemudian mengajukan somasi atau apakah ke Mahkamah Agung dengan pledoimu untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung. Atau Anda ke Presiden untuk kemudian minta Presiden membatalkan keputusan Mahkamah Agung terhadap kasus GKI Yasmin karena alasan bla 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 bla. Ini benar-benar presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Dan menjadi contoh buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Nah saudara, saya mau kasih tahu, setengah kebenaran yang saudara pegang, setengahnya dusta. Kebenaran itu harus komprehensif, menyeluruh. Kita harus melihat kebenaran itu secara utuh. Baru kita buat analisisnya, penilaiannya, bahkan sikap yang kita ambil terhadap kasus GKI Yasmin. Kalau kita sudah tahu kebenarannya secara utuh. Jadi upacara peresmian peletakan batu pertama pembangunan GKI Yasmin 13 Juli 2006, GKI memperoleh surat keputusan Wali Kota Bogor tentang izin mendirikan bangunan IMB bernomor 645.8/372 tahun 2006 ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. IMB keluar 13 Juli 2006. Ini rentetan, ini prosesi yang berdasarkan hukum karena semua ada SK-nya. Berbagai instansi yang terkait itu mengeluarkan SK yang mereka kantongi. Itu semua ranah hukum, itu bicara tentang hukum, persyaratan-persyaratan. Masa mau diabaikan begitu saja, hanya teror sekelompok kecil, gerombolan pengacau pendirian gereja, coba. Nah coba lihat nih, saya masuk pada bagian kedua, awal proses pembangunan setelah mereka mengantongi IMB. Ya, 18 Agustus 2006. Sosialisasi pembangunan gedung gereja yang dihadiri ketua dan sekretaris MUI, ketua dan sekretaris Majelis Ulama Indonesia Bogor, Camat Bogor Barat, perwakilan ulama, kepala desa, Kapolsek, Wakapolsek, kepala keamanan desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, perwakilan warga masyarakat Curug Mekar, tokoh masyarakat, dalam hal ini Bapak Haji Acang, Bapak Haji Soleh. Nih, lengkap yang hadir ini. Muspika dan tokoh-tokoh masyarakat. 19 Agustus 2006, peletakan batu pertama dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, menyampaikan sambutan tertulis resmi yang dibacakan perwakilan Pemkot Bogor. Sambutan wali kota mengapresiasi GKI
dalam pengurusan izin dan berharap pembangunan segera selesai dengan baik. Bahkan beliau konon kabarnya direkam, diberitahukan oleh pengacara yang bersangkutan, pengacara GKI Yasmin, bahwa ya pengacara ini perlu dikasih tahu, 3 pengacara GKI Yasmin yang aktif sampai saat ini mengawal GKI Yasmin. Pertama, Ibu Fatmawati, lalu ada Pak Bona Sigalingging, dan ada Pak Jayadi Damanik. Mereka bukan pengacara bayaran, saudara-saudara. Ternyata mereka juga itu anggota jemaat GKI yang terpanggil untuk mengadvokasi gereja mereka. Karena ada isu-isu pengacara-pengacara ini ya memang areanya bikin panjang-panjang persoalan supaya apa? Banyak fee-nya. Ya fee pengacara, dan mereka kan memang begitu kerjanya dan bla bla bla. Saya bilang ini fitnah jahat. Karena apa? Ternyata. Jadi saya tidak akan menyalahkan pejabat pemerintah yang memberikan semacam apresiasi terhadap solusi-solusi seperti yang sekarang sedang viral itu ya, yang dilakukan oleh Pak Bima Arya. Nah, banyak pemerintah kita pejabat-pejabat pemerintah kita dari berbagai instansi mengucapkan selamat kepada Pak Bima Arya. Karena apa? Mereka tidak tahu kebenaran komprehensif, kebenaran menyeluruh, gitu loh. Nah ini sekarang saya beritahukan, saya buka ini saudara-saudara, supaya timbang sendiri. Wali Kota Bogor Diani Budiarto menyampaikan sambutan tertulis resmi yang dibacakan perwakilan Pemkot Bogor. Sambutan Wali Kota mengapresiasi GKI dalam pengurusan izin dan berharap pembangunan segera selesai dengan baik. Dan konon kabarnya beliau berkata bahwa ini adalah GKI Yasmin, ini adalah contoh terbaik dalam pembangunan rumah ibadah. Karena apa? Mereka melakukan semua prosesi persyaratan dengan lengkap dan mengantongi semua izin yang diperlukan. Ya, bahkan dia katakan menurut pengacaranya bercerita bahwa itu harus dicontohi. Pembangunan rumah ibadah apapun, termasuk masjid, harus mencontohi GKI Yasmin dalam soal pembangunan rumah ibadah. Ya pemirsa, tidak mungkin saya akan membacakan seluruh atau menyampaikan seluruh prosesi itu selama 15 tahun berjalan ini persoalan GKI Yasmin. Tapi Anda bisa nanti saya berikan satu bundel seberkas PDF untuk Anda bisa klik untuk bisa punya bukti itu dan mempelajarinya sendiri. Anda bisa nanti dapatkan saya kasih seluruh slide-nya, bukti yang sudah dibuatkan secara khusus dan untuk supaya bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan informasi ini, supaya mereka tidak tersesat dengan informasi palsu yang mereka terima. Anda nanti bisa klik link yang akan diberikan, saudara-saudara, dan Anda bisa dapatkan seluruh berkas itu. Saya akan masuk pada penyelesaian statement poin kedua tadi, bahwa upacara peresmian palsu yang saya maksud di sini, yang mengkhianati masyarakat Kristen Kota Bogor, dalam hal ini jemaat GKI Yasmin, ini sudah terbukti. Kenapa saya katakan begitu? Bayangkan semua unsur muspika, muspidala, semua aparatur tokoh masyarakat segala macam itu sudah hadir pada peresmian. Apakah ini peresmian gereja ece-ece atau sandiwara? Ini kan, wah ini penipuan publik kalau begitu. Ya padahal boleh dikata semua prosesi sudah dijalani. Nah langsung ke poin ketiga. Nah kalau begitu, kalau misalkan dibatalkan atau apa segala macam, itu aturan dan peraturan itu dimanipulasi namanya. Ini manipulasi aturan dan peraturan Pemda tentang IMB yang bisa dibatalkan begitu saja, saudara-saudara. Nah, kenapa saya katakan manipulasi? Karena instansi tertinggi dalam konstruksi hukum Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, telah memutuskan bahwa GKI berhak membangun tempat ibadahnya. Ya, GKI Yasmin berhak beribadah di tempat gerejanya sendiri dan harus bisa diteruskan pengawalan untuk membangun gereja sampai selesai.
sudah inkrah. Tapi kemudian dimanipulasi dengan aturan-peraturan, mulai pembekuan, ya pembatalan dan seterusnya. Ini kan politisasi aturan sendiri. Ya, kenapa lakukan itu Pak Bima Arya? Kenapa Pak Diani Budiarto lakukan hal itu? Katanya alasannya takut. Masa pemerintah bisa diteror atau didikte dengan apa? Arogansi kelompok anti gereja. Terus bagaimana kami merasa aman kalau pemerintah saja dengan kelompok kecil ketakutan bukan main? Ya, ini tidak bisa dibenarkan, Pak. Dan kasus GKI Gunung Yasmin, kalau saya mau katakan ini sebagai gunung es yang kalau mencair, puji Tuhan, di bawahnya bisa mendapatkan keadilan yang sama seperti GKI Yasmin dapatkan. Tapi kalau GKI Yasmin ini tidak terselesaikan dengan benar, tidak terselesaikan dengan baik dan benar, dan tidak ada pelanggaran hukum, maka nasib gereja-gereja lain atau tempat-tempat ibadah lain itu juga akan sama. Ya, HKBP dan semua gereja-gereja yang lain, gereja-gereja karismatik belum lagi, Pantekosta dan seterusnya, yang juga banyak bermasalah. Karena apa? Sudah ngantongin IMB, tidak boleh membangun. Nah, itu karena apa? Sekelompok kecil yang mengaku berlabel agama tidak suka. Loh, kalau kita tidak suka, lalu kemudian atas ketidaksukaan itu lalu kita kemudian membuat kerusuhan dan pemerintah mengalah dengan kelompok kecil seperti ini, bagaimana bisa menegakkan aturan yang lebih besar? Makanya saya bilang di awal, HTI sebesar itu, FPI sebesar itu, bisa dibubarkan oleh polisi dan bisa diredam semua kaum ekstremisnya. Masa kelompok kecil yang tidak jelas siapa kelompok kecil itu? Munculkan dong ke permukaan. Kalau pemerintah ada niat, ada kemauan, TNI, Polri, tidak ada yang nggak bisa dilakukan. 3 pilar ini yang sebenarnya masyarakat Indonesia andalkan, terutama masyarakat Indonesia yang lemah, yang minoritas-minoritas tanda kutip. Ya. Ini saudara-saudara harus tahu ini. Nah, akhirnya yang terakhir. Oke lah. Sekarang Anda bilang, sudahlah Pak Yosua, itu kan semua sudah ada solusinya. Pak Bima Arya juga sudah berjanji. Pak, janji Anda itu Pak Wali Kota didasari oleh apa? Jaminan apa? Relokasi sebagai solusi itu pelanggaran hukum. Yang mestinya Anda lakukan, gak usah berputar-putar dengan rantai politik yang tidak akan ada ujungnya nanti. Yang saya mau katakan, lebih bagus Pak, Anda buat surat pernyataan untuk membuka kembali, memberlakukan kembali IMB yang sudah pernah dibuat oleh wali kota sebelumnya. Karena hak GKI Yasmin yang diputuskan oleh pengadilan, ya dalam hal ini Mahkamah Agung. Dan saya minta Ketua Mahkamah Agung, tolong berteriak juga, Ketua Mahkamah Agung, Anda punya kuasa untuk memerintahkan aparatur pelaksana keputusan hukum seperti pemerintah dan polisi, TNI. Ketua Mahkamah Agung, jangan diam dong. Jangan biarkan orang ambigu di lapangan. Bicara, kasih lapor sama presiden. Dan presiden saya minta, Pak Presiden Jokowi yang terhormat dan terkasih, tolong bantu penyelesaian. Untuk relokasi Bima Arya lakukan ini, itu nggak benar Pak, itu pelanggaran hukum. Masa dibiarkan sih solusi yang melanggar hukum? Jangan Pak. Kita harus buat solusi dengan tidak melanggar hukum Indonesia. Itu jadi presiden buruk Pak. Nanti dicontohin oleh semua orang. Ini yang saya minta Pak. Lagi pula sekarang relokasi itu memang GKI Yasmin nggak berkuasa. Mereka nggak berdaya. Ya walaupun mereka sudah dihianati oleh induknya, oleh sinodenya sendiri. Ya mereka nggak berdaya, mau bilang apa Pak? Tapi ini manusia. 40 orang dewasa belum anak-anak. Semua punya hak yang sama. Difasilitasi tempat ibadah. Lagi pula itu kok tanah mereka beli sendiri Pak. Ya semuanya diupayakan mereka sendiri Pak. Bahkan uang sinode nggak ada di situ. Uang pemerintah nggak ada di situ. Dan mereka sudah
memenuhi semua persyaratan prosedural untuk mendirikan rumah ibadah dengan mengantongi IMB resmi. Ya, tolong Pak, ini nggak boleh dilakukan. Ya, untuk pembatalan IMB itu bukan wali kota punya hak. Nggak boleh Pak. Pembatalan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Bukan seenaknya wali kota terbitkan IMB, lalu wali kota batalin, atau wali kota bekukan. Ini negara apa ini? Ini negara bukan berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan hukum, Pak. Ingat nih, berdasarkan hukum. Panglima harus, hukum harus jadi panglima di semua lini administratif Indonesia. Ya, di semua level. Hukum harus jadi panglima, jangan kekuasaan. Nggak seperti itu, Pak. Saya mohon semua pihak harus mengerti. Bantulah penegakan hukum. Ini masalah penegakan hukum. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kami rakyat biasa kalau melanggar hukum langsung tidak ada ampun. Ini pemerintah memberikan contoh melakukan pelanggaran hukum. TNI Polri juga. Tolonglah Pak Panglima, Pak Kapolri, jangan ikut-ikutan di dalam tindakan-tindakan yang tidak benar, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Jangan Pak, relokasi yang dianggap sebagai solusi bagi kasus GKI Yasmin yang dilakukan oleh wali kota yang baru, yang sekarang wali kota Bogor, Pak Bima Arya, melanggar hukum, memperkosa hak-hak asasi manusia, pelanggaran HAM juga di sini Pak. Pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Sinode GKI Jawa Barat, ya, dan induk gereja GKI di Pengadilan 35. Ini benar-benar tidak menjadi contoh yang baik. Amat sangat merusak karakter wibawa hukum Indonesia. Itu sebabnya saya hanya mau mengakhiri dengan mengatakan bahwa saya tidak percaya. Mosi tidak percaya sekaligus mosi penolakan terhadap solusi yang diberikan oleh Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya terhadap kasus GKI Yasmin dengan merelokasi tempat mereka untuk membangun gereja mereka dan menjanjikan IMB. Yang sudah ada IMB-nya aja nggak ada jaminan, Pak. Apalagi hanya baru janji. Kalau toh terus dipaksakan, tapi karena jemaat GKI Yasmin lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa, paling tidak saya sudah sampaikan kebenarannya. Anda berkuasa. Hukum kalah terhadap kekuasaan dan politisasi Anda. Hukum Indonesia kalah. Saya harus umumkan hari ini dengan kasus GKI Yasmin. Hukum Indonesia dikalahkan dengan kekuasaan aparatur negara yang diintimidasi dengan teror kelompok kecil yang mengatasnamakan ketidaksenangan terhadap satu golongan agama dan anti terhadap pembangunan rumah ibadah mereka. Hukum Indonesia terpuruk. Dan bahkan saya mau katakan kepada saudara, amat sangat menyedihkan. Tidak ada kepastian, apalagi keamanan. Karena apa? Bahkan TNI Polri pun sudah terjebak di dalam politisasi rumah ibadah di Indonesia. Ya, mau bilang apa? Saya hanya dapat bersuara. Saya hanya dapat berbicara dengan hati yang pilu,
setelah mengetahui seluruh fakta, seluruh prosesi perjuangan 15 tahun dari jemaat GKI Yasmin yang tidak kunjung terselesaikan hingga sekarang ini. Kiranya Tuhan yang Maha Adil menolong umatnya, dan kiranya kita semua dapat teredukasi dengan baik dan benar, agar tidak tersesat dengan informasi yang setengah kebenaran, yang setengahnya lagi adalah kebohongan. Dari saya, Pastor Joshua Tewuh, Tuhan memberkati kita. Shalom.